Halo para genjeroters, kembali lagi di channel Masukan Mantap-Mantap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Boss My Mom Part 2-nya yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang hubungan anak tiri dan ibu tirinya. Dan film ini lanjutan dari film Boss My Mom Part 1-nya. Jadi yang belum nonton part 1-nya, harap nonton dulu karena film ini saling berkaitan dengan film yang ada di part 1-nya. Gimana alur cerita selanjutnya? Seperti biasa sebelum lanjut ke inti videonya, saya akan memberitahu bahwa film ini mengandung spoiler. Kalau yang gak suka spoiler bisa di skip aja, oke? Seperti biasa buat kalian yang belum subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya dan membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi. Tanpa banyak basa-basi, yuk kencangkan celana dalam pacar kalian, simetriskan posisi rebahan, ambil cemilan, pastikan kalian di pangkuan pacar kalian. Kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua orang wanita yang lagi ngobrol-ngobrol. Wanita itu bernama Dae-hee, yang tentu saja diperankan oleh Yoo Jung-i, dan sahabatnya yang bernama Na-young, yang diperankan oleh Han Is-sol-i. Di saat mereka sedang mengobrol-ngobrol, datanglah suami Dae-hee yang bernama Min-so, yang diperankan oleh James. Di situ Min-so malah mendekati sahabat istrinya dan menjajah gunung kembarnya. Dae-hee yang melihat hal itu bersikap biasa saja karena di episode pertama Dae-hee menyuruh Na-yeon untuk menemani suaminya dan anak tirinya. Jadi Dae-hee tidak merasa heran jika suaminya mendekati temannya itu. Scene berganti kepada seorang pemuda yang bernama Jae-young yang diperankan oleh Shin Jae-ho. Jae-young sendiri adalah anak Min-so dan Dae-hee adalah ibu tirinya yang baru saja dia nikahi oleh ayahnya yaitu Min-so. Di sini Jae-young sedikit merasa kesal karena ibu tirinya telah menyuruh Na-yeon untuk mendekatinya dan juga ayahnya. Itu semua dilakukan oleh Dae-hee agar Jae-young bisa menerima ibu barunya itu. Di saat Jae-young jalan sendirian, ia bertemu dengan Na-yeon. Jae-young yang emang lagi kesal pada Na-yeon kemudian mencoba pergi dari situ. Namun Na-yeon mencegahnya dan berjanji akan menceritakan semua atas apa yang sudah terjadi. Kemudian Na-yeon mengajak Jae-young untuk pergi ke rumahnya dan menjelaskannya. Dan Jae-young pun ikut ke rumah Na-yeon. Di saat mereka sudah ada di rumah, Na-yeon pun berusaha menggoda Jae-young. Mungkin tindakan itu untuk memendamkan kemarahan Jae-young. Jae-young yang hanya berduaan dengan Na-yeon, ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan terjadilah mantap-mantap. Setelah itu Na-yeon mengajak Jae-young untuk jalan-jalan dan memperbaiki hubungan mereka. Tidak selang beberapa lama mereka pun bertemu dengan Dae-hee yang kebetulan lagi lewat. Dae-hee pun sedikit memarahi anak tirinya itu. Karena setelah Jae-young mengetahui rencana ibu tirinya, ia telah pergi dari rumah dan membuat Dae-hee khawatir. Di situ Dae-hee membujuk Jae-young untuk pulang ke rumahnya. Jae-young yang ditenangkan oleh Na-yeon dan melihat kekhawatiran ibu tirinya, akhirnya dia pun mau ikut pulang. Di saat Jae-young dan Dae-hee sudah sampai di depan rumah, di situ Dae-hee sedikit menasehati Jae-young untuk tidak mengulangi perbuatannya itu. Namun ketika Jae-young diceramahi ibu tirinya, ia malah fokus ke gunung kembar ibu tirinya itu. Jae-young pun mencoba memegang gunungnya itu, namun Dae-hee menolaknya. Dan akhirnya Dae-hee mengajak Jae-young untuk masuk ke rumah. Setelah Jae-young bertemu dengan ayahnya, ia minta maaf kepada ayahnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Min-so yang sedikit marah dengan anaknya pun menyuruh Jae-young beristirahat saja di kamarnya. Di saat Min-so sedang berduaan dengan Dae-hee, Min-so menyuruh Dae-hee memijat buung puyuh miliknya. Waduh, pantas aja nyuruh anaknya istirahat, ternyata ada maunya guys. Lanjut. Namun Dae-hee sedikit menolak keinginan Min-so. Tapi karena buung puyuhnya Min-so sudah meronta-ronta, ia pun terus membujuk istrinya itu. Dan akhirnya Dae-hee pun mau menenangkan buung puyuhnya itu. Dan terjadilah adegan mantap-mantap. Kalau gak dolar kuning mah disorotin dah tapi dakumaha harus makan meren. Hahaha. Lanjut. Scene berganti kepada Jae-young yang lagi rebahan di kamarnya. Karena ia jenuh di kamar terus, akhirnya dia memutuskan untuk keluar kamar. Namun ketika ia keluar kamar, ia mendengar desahan-desahan manja yang menyaring di kamar ayahnya. Dengan sedikit penasaran, ia pun mencoba mengintip ke kamar ayahnya itu.
Dan usut punya usut, ternyata ayah dan ibu tirinya sedang bermain kuda-kudaan. Jayuk pun sangat menikmati tontonannya itu, sampai-sampai dia merasakan ada yang berdiri tegak tapi bukan keadilan. Karena ia tidak bisa menahannya, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di saat sedang makan bersama, terlihat Jayuk yang bertingkah kurang sopan kepada ayahnya, sehingga membuat ayahnya marah. Dai pun mengajak Jayuk keluar rumah untuk melarai mereka berdua. Namun di situ Jayuk mengatakan bahwa ayahnya lah yang kurang ajar. Dia pun menceritakan perilaku ayahnya dan mengatakan kalau ayahnya tidak pantas untuk Daihi. Di saat Daihi termurung, Jayuk langsung menyosor Daihi dan melakukan cipika-cipiku di situ. Tapi pas mereka sedang berduaan, mereka menyadari bahwa Minso sedang membukakan pintu. Dan mereka berdua pun langsung masuk ke rumah. Minso melihat kemesraan istrinya dan anaknya menjadi curiga dan sedikit kesal. Akhirnya Minso mengatakan bahwa mereka berdua itu sangat cocok dan Minso pun pergi. Scene berganti kepada Nayeon yang lagi ada di rumahnya, dan usut punya usut, ternyata kepergian Minso itu sudah ada janjian dengan Nayeon. Dan tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung melakukan penanaman benih kehidupan di situ. Di malam harinya, di saat Minso dan Nayeon lagi jalan-jalan, mereka pun mengobrol-ngobrol. Mereka berdua menceritakan tentang Daihi dan Jayuk. Minso yang mendengar tentang istri dan anaknya, ia sudah tidak memperdulikan perilaku mereka lagi. Di sisi lain, Jayuk yang ada di rumah, ia lagi berduaan dengan Daihi. Terlihat mereka yang lagi bermesraan. Di saat itu Minso dan Nayeon datang. Di situ Minso mengajak istrinya masuk dan membiarkan Nayeon dan Jayuk berduaan. Di keesokan harinya terlihat Jayuk yang lagi jalan dengan Nayeon. Di situ Nayeon menceritakan ibu tirinya yang mungkin mencintai Jayuk, karena semua tindakan yang dilakukannya selama ini hanya untuk Jayuk. Mendengar hal itu, Jayuk pun bergegas untuk pulang. Scene berganti terlihat Jayuk yang pulang ke rumahnya dan menemui Daihi. Di situ Jayuk mengungkapkan perasaannya kepada Daihi. Namun Daihi menganggap semua mungkin takkan terjadi karena Daihi menyadari bahwa ia adalah ibu tirinya. Tapi Jayuk mencoba meyakinkan ibu tirinya dan akhirnya Daihi pun luluh dengan ucapan Jayuk. Tidak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan penanaman benih kehidupan. Di akhir film ini diperlihatkan Minso yang lagi bermesraan dengan Nayeon. Di saat itu Daihi dan Jayuk pun datang. Minso yang telah tahu hubungan mereka berdua, ia pun mempersilahkan mereka untuk melakukan enak-enak. Dan Minso pun menjalin hubungan dengan Nayeon dan film pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu alur cerita kali ini, semoga kalian terhibur. Jika ada kesalahan video di atas, saya mohon maaf karena saya masih proses pembelajaran dan menggunakan alat sederhana. Saya Riko undur diri, see you next video. Bye-bye.